warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buku tuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan kalian. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari soal itu. Bagaimana keberagaman dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat? Jawaban yang mungkin saya bisa adalah keberagaman atau suku, agama, budaya, bahasa, dan adat adalah pandangan hidup yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Berikutnya dari Jawa, apa saja faktor utama yang menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia, yaitu adalah letak geografis, kondisi alam yang berbeda, sejarah, dan pengaruh luar. Saya habis akan menjawab pertanyaan dari bukan juga faktor utama yang menyebabkan wilayah keberagaman di Indonesia. Kondisi geografis berupa sejarah, perbedaan kondisi alam dan lingkungan. Kedua, saya akan jawab pertanyaan dari Dewan. Bukan dua dampak negatif yang muncul bagi masyarakat jika Gak ketok. tidak berat di kampung. Contohnya adalah konflik sosial perpecahan. Tentunya sudah intoleransi dan diskriminasi. Saya Ramona dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara menanamkan sikap toleransi sejak dini di lingkungan sekolah? Pertanyaan dari Naswa. Jawabannya menunjukkan sikap saling menghargai terhadap guru dan teman-teman tanpa membedakan. Sebutkan 6 ciri pemilu yang demokratis. Dan siapa pertanyaan dari Naswa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat yang beragam budaya dan ras? Pertanyaan dari Lea. Kesadaran bahwa meskipun kita berbeda secara budaya dan ras, kita tetap merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia, harus saling menghargai. Pertanyaan dari kelompok 6. Apa itu pluralitas? Pertanyaan dari Ido. Keadaan pemajemukan keragaman atau variasi dalam suatu masyarakat, kelompok atau lingkungan seperti perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana keragaman budaya dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Dari Deva. Menunjukkan pola interaksi, pola makan, pakaian, serta menunjukkan sikap toleransi dan empati. Pertanyaan dari kelompok 4. Ciri fisik pausasoid dari Tanaya. Kulit putih hingga coklat muda, hidung mancung, tinggi badan relatif tinggi. Selanjutnya saya Sofia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Rivaldo. Kenapa bisa terjadi konflik? Karena adanya perbedaan yang tidak dapat diterima oleh manusia sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang kedua dari Khairul, apa penyebab terjadinya konflik di masyarakat? Terjadinya perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat. Pertanyaan dari kelompok 3 Gibran, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik dalam diri sendiri. 2. Konflik interpersonal, yaitu konflik antar individu. 3. Konflik intragrup, yaitu konflik dalam kelompok. 4. Konflik intergrup, yaitu konflik antar kelompok. 5. Konflik internasional, yaitu konflik antar negara. Yang kedua, pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud diskriminasi, mengapa diskriminasi bisa terjadi, dan bagaimana cara menanggulanginya?
Kemudian pertanyaan dari kelompok 4, Aura, bagaimana peran generasi muda dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di tengah keberagaman dengan memaksimalkan penanggulangan penggunaan teknologi seperti penggunaan platform digital untuk membuat konten edukatif tentang keberagaman. Yang kedua dari Iza, sebutkan contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan dari kelompok 5, Najwa, apa dampak negatif jika suatu kelompok merasa didiskriminasi secara politik dalam sebuah negara yang maju dan demokratis? Akan terjadi anomali sosial dan ketidakstabilan nasional serta dapat terjadinya pecah belah bangsa. Pertanyaan dari Indra, bagaimana pengaruh perubahan sosial yang terlalu cepat terhadap potensi penurunan nilai dalam masyarakat Indonesia? Terjadi krisis identitas generasi muda dan nilai solidaritas atau gotong royong serta melemahnya kelembagaan sosial dan moral. Pertanyaan dari kelompok 6, Edo, bagaimana cara mengatasi perbedaan budaya agar tetap bisa saling menghormati, yaitu dengan memberikan edukasi, menunjukkan sikap empati, serta tidak merendahkan budaya atau adat orang lain. Pertanyaan dari Rafa, bagaimana keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan jika masyarakat memiliki sikap maka akan tercipta toleransi tinggi, saling menghormati perbedaan, serta gotong royong dan solidaritas tinggi. Sekian presentasi jawaban